Baik, saya awali dengan Om Swastiastu. Om Awiginam Aku, Nama Sidam, Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Iputu Angga Wijaya Putra selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Agama Hindu, yang saya hormati umat Sedharma yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita aturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerto warunugraha Ida kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nyemanulan, saya dari kelas 12-3. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan sedikit pesan Dharma dengan tema Satripu dan pengendalian diri. Umat Sedharma, adakah yang sudah tahu apa itu Satripu? Satripu adalah musuh dalam diri kita. Ya, dalam ajaran agama Hindu dikenal istilah Satripu yang berasal dari kata Sat yang artinya 6 dan Ripu yang artinya musuh. Jadi Satripu adalah 6 musuh yang ada pada diri manusia yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam penderitaan apabila tidak mampu dikendalikan. Keenam musuh tersebut adalah Kama, Loba, Kroda, Moha, Mada, dan Matsarya. Keenam musuh ini bukanlah musuh dari luar, melainkan musuh yang ada pada dalam diri manusia itu sendiri. Sehingga dikenal sebagai musuh yang berbahaya karena seringkali tidak disadari kehadirannya dan perlahan-lahan dapat merusak kehidupan seseorang. Satripu yang pertama yaitu Kama, sifat hawa nafsu atau keinginan yang tidak terkendali. Kama dapat mendorong manusia melakukan perbuatan yang melanggar norma dan ajaran Dharma apabila tidak dikendalikan dengan baik. Satripu yang kedua yaitu Loba, sifat serakah atau keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibat bagi orang lain. Satripu yang ketiga yaitu Kroda, sifat amarah yang tidak terkendali. Kroda seringkali membuat manusia bertindak tanpa mempertimbangkan akal sehat sehingga mampu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Satripu yang keempat yaitu Moha, kebodohan atau kebingungan spiritual, di mana seseorang tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Satripu yang kelima yaitu Mada, sifat sombong atau mabuk kepandaian, mabuk kekuasaan maupun mabuk kekayaan, di mana manusia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain sehingga melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Satripu yang keenam yaitu Matsarya, sifat iri hati atau iri dengki terhadap keberhasilan orang lain. Matsarya dapat membuat hubungan sosial rusak dan menimbulkan permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Umat Sedharma, ajaran Satripu mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak akan tercapai apabila manusia dikuasai oleh keenam Satripu ini. Sehingga umat Hindu diajarkan untuk selalu mengendalikan diri dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ajaran ini sejalan dengan sloka dalam kitab Saras Samustaya Mantram 75 yang menyatakan Mana hewa manusianam karanam banda moksayo, yang artinya pikiranlah yang menjadi sebab manusia terikat dan pikiran pula yang menjadi sebab manusia terbebaskan. Sloka ini menegaskan kepada kita bahwa pengendalian Satripu bermula dari pengendalian pikiran. Apabila pikiran dikuasai oleh Satripu, maka manusia akan terikat pada penderitaan. Namun, jika pikiran mampu dikendalikan, maka manusia akan terbebas dari pengaruh keenam musuh tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga, pengendalian Satripu dapat kita wujudkan melalui sikap sederhana, seperti disiplin, menghargai sesama, dan bersikap rendah hati. Dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, maka Satripu dapat kita minimalkan dan ajaran-ajaran Dharma dapat kita tegaskan. Sebagai generasi muda Hindu, kita hendaknya menjadikan Satripu sebagai pedoman dalam membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab. Dengan demikian, kita mampu menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa. Umat Sedharma, akhir kata, semoga melalui pemahaman ajaran Satripu ini,
kita mampu mengendalikan diri dan senantiasa berjalan di jalan Dharma agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, serta sejahtera. Demikian sedikit pesan Dharma yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Ida Sang Yang Widi, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.